kita semua. Kembali lagi di sini kita akan melanjutkan materi kita pada bab yang ke-6, yaitu subbab kedua. Masuk pada B, pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis Indonesia. Terdapat sejumlah landasan hukum pers Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28 Undang-Undang NRI tahun 1945. Lalu yang kedua, pasal 28F Undang-Undang NRI tahun 1945. Lalu yang ketiga, ada pasal 20 TAP MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Lalu yang terakhir, pasal 21 TAP MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Lalu selanjutnya, terdapat sejumlah landasan hukum pers Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasal 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Lalu yang kedua, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Lalu yang ketiga, ada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Lalu yang terakhir ada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya di sini ada surat kabar pertama di Indonesia adalah Bataviasci Noveles yang terbit pada tahun 1744. Selanjutnya, pada era pergerakan Indonesia, hadir berbagai surat kabar di Indonesia yang juga berfungsi sebagai alat perjuangan seperti Darmo Kondo, Otesan Hindia, Fajar Asia, dan Pikiran Rajat. Pada masa penjajahan Jepang, surat kabar diterbitkan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu selanjutnya, pada 9 Februari 1946 di Surakarta, Persatuan Warta Indonesia atau PWI didirikan. Tanggal tersebut kemudian dinyatakan sebagai Hari Pers Nasional. Pada masa demokrasi liberal, pers makin berkembang meski sebagian surat kabar cenderung menjadi pendukung partai-partai politik. Lalu selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin, kebijaksanaan pemerintah di bidang pers bertumpu pada Peperti nomor 10 tahun 1960 dan Penpers nomor 6 tahun 1963 yang menegaskan perlunya izin terbit bagi setiap penerbitan surat kabar dan majalah. Lalu selanjutnya, pada Orde Baru, awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 yang menjamin tidak adanya sensor serta pemberedalan pers. Namun, kemudian pemerintah makin melakukan kontrol terhadap pers. Lalu selanjutnya, pada masa reformasi, pers Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini mendorong pencabutan Permenpen nomor 1 tahun 1984 tentang SIUPP. Lalu selanjutnya ada kode etik jurnalistik wartawan Indonesia, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Lalu yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Lalu yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kode etik jurnalistik wartawan Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Lalu ada lanjutan dari kode etik jurnalistik wartawan Indonesia, yaitu wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas keberadaannya dan menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, serta disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Lalu selanjutnya, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi peserta didik sekalian. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.